Pada pemeriksaan fisik dari tendon Achilles, pemeriksaan dapat dimulai dari inspeksi, palpasi, range of motion, dan tes khusus tendon Achilles. Pertama, kita dapat melakukan penilaian terhadap gait atau gaya berjalan pasien, baik dari sisi depan, samping, maupun belakang. Untuk menilai gait ini, mintalah pasien untuk berjalan sejauh kurang lebih 2 meter dan berjalan kembali ke tempat semulanya. Observasilah dan tentukan gait pasien, baik itu normal, antalgik, spastik, step page, dan lainnya. Selanjutnya, pada pemeriksaan inspeksi tendon Achilles, pemeriksaan dilakukan dari sisi depan, samping, dan belakang pasien, serta perlu untuk selalu membandingkan antara sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian, nilailah alignment dari hind foot, mid foot, dan forefoot. Tulang pada bagian hind foot tersusun atas tulang calcaneus dan talus, sedangkan pada bagian mid foot tersusun atas tulang cuboid, navicular, dan 3 tulang cuneiform, serta pada bagian forefoot tersusun atas 5 tulang metatarsal dan 14 tulang phalanx. Kondisi abnormal apapun pada alignment ini dapat menyebabkan terjadinya deformitas. Selanjutnya, perhatikanlah jika terdapat deformitas, baik pada hind foot, mid foot, atau forefoot. Contohnya, deformitas pada hind foot dapat berupa rear foot valgus, di mana kedua tumit bengkok ke arah luar, atau rear foot valgus, di mana kedua tumit bengkok ke arah dalam. Perhatikan pula bagaimana arkus atau lengkungan pada telapak kaki, apakah normal, high, atau flat arch. Pada flat arch, telapak kaki mengalami overpronasi, sehingga arkus pada telapak kaki menjadi lebih datar. Sedangkan pada high arch, telapak kaki mengalami underpronasi, sehingga arkus pada telapak kaki menjadi lebih melengkung. Langkah selanjutnya adalah inspeksi pada hallux kanan dan kiri. Bandingkanlah kedua sisi serta perhatikan apakah terdapat hallux valgus atau hallux varus. Selain itu, perlu untuk memperhatikan jika terdapat tanda wasting otot, perubahan warna kulit, luka, pembengkakan, massa, dan tanda abnormal lainnya. Tahap selanjutnya pada pemeriksaan fisik tendon Achilles adalah palpasi, di mana pasien dalam posisi supine. Sebelum melakukan pemeriksaan, samakanlah suhu tangan dengan suhu ruangan dan minta pasien untuk menyampaikan jika merasa nyeri. Palpasi dapat kita mulai dengan meraba dan bandingkan suhu permukaan kulit pergelangan kaki dengan kulit di sekitarnya. Selanjutnya, melakukan palpasi pada bony prominence dari telapak kaki dengan sedikit memberikan penekanan sehingga dapat menilai jika terdapat nyeri tekan. Struktur yang penting untuk dipalpasi pada bagian medial seperti malleolus medial dan kaput metatarsal pertama. Untuk bagian lateral, struktur yang penting untuk dipalpasi seperti malleolus lateral dan basis dari metatarsal kelima. Pada bagian posterior, kita dapat menilai tuberositas calcaneus. Selanjutnya, untuk menilai fungsi neurovaskular dari telapak kaki, kita dapat melakukan palpasi pada arteri tibialis posterior dan arteri dorsalis pedis untuk menilai pulsasinya. Selain itu, pemeriksaan sensibilitas juga perlu untuk dilakukan, sehingga kita dapat menilai fungsi saraf pada telapak kaki. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan range of motion telapak kaki. Pasien dalam posisi duduk dengan tungkai bawah menggantung pada meja pemeriksaan. Pemeriksaan range of motion dibagi atas aktif dan pasif, di mana pemeriksaan secara aktif dilakukan terlebih dahulu. Untuk dorsofleksi, mintalah pasien untuk membengkokkan pergelangan kakinya dengan jari-jari menunjuk ke arah atas, normalnya sekitar 0-20 derajat. Selanjutnya, pemeriksaan ROM aktif plantar fleksi. Minta pasien untuk mengarahkan telapak kakinya ke arah lantai, normal jika 0-50 derajat. Untuk inversi dari tarsal joint, mintalah pasien untuk memutar telapak kaki ke arah dalam, normal jika 35-45 derajat. Dan untuk eversi dari tarsal joint, minta pasien untuk memutar telapak kakinya ke arah luar, normal jika 15-25 derajat.
Untuk penilaian ROM pergelangan kaki secara pasif, peganglah tumit pasien dengan tangan kiri dan midfoot dengan tangan kanan. Kemudian nilailah plantar fleksi dan dorsofleksi. Kemudian untuk menilai pergerakan subtalar secara pasif, pergelangan kaki dalam posisi netral dan stabil, lalu lakukanlah inversi dan eversi. Tes Thompson dilakukan untuk evaluasi terhadap integritas dari tendon Achilles. Pemeriksaan ini dilakukan dengan posisi pasien pronasi dengan kedua kaki diletakkan pada bagian ujung meja pemeriksaan. Kemudian, betis pasien diremas sehingga terjadi kontraksi Achilles. Normalnya akan terjadi plantar fleksi, namun jika terjadi ruptur Achilles maka tidak akan terjadi plantar fleksi. Anterior Daward Test dilakukan untuk menilai integritas ligamen talofibular. Pertama, stabilkanlah tungkai bawah dengan satu tangan, dan pegang tumit dengan tangan lainnya. Kemudian, tariklah talus ke arah anterior. Jika terdapat perbedaan sekitar 8 mm, maka hasil tes positif. Posterior Daward Test dilakukan untuk menilai integritas dari ligamen talofibular. Hasil tes dinyatakan positif jika terdapat nyeri dan atau peningkatan laksitas dibandingkan dengan sisi yang lainnya.